Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di mana hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang menyatakan betapa besar kasih setia Tuhan yang begitu melimpah dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semuanya berdiri, kita akan menaikkan bersama besar setiamu. Berganti musim apapun, Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji dan mengagungkan akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, yang senantiasa baru, tidak pernah berubah, musim demi musim yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu itu Tuhan. Tuhan, saat hari ini kami datang kepadamu, anak-anakmu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah di dalam komisi wanita ini boleh jadi atas kehendak Tuhan.
Kami boleh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang terus menuntun langkah demi langkah hidup kami. Dan kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum wanita dipersilahkan duduk kembali. Setiap kita senantiasa bekerja, betul ya? Entah itu melakukan pekerjaan di rumah atau di kantor atau di tempat pekerjaan kita. Satu hal yang boleh mengingatkan kita di dalam pekerjaan itu, kita harus bertanggung jawab. Dan di dalam pekerjaan itu juga kita senantiasa dituntut untuk bekerja dengan baik. Apalagi di dalam kita memberitakan akan Injil Tuhan. Sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang menyatakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengejar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Pada hambanya dipersilahkan. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, mohon pimpinan Tuhan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih waktu yang indah kami boleh duduk diam untuk mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam perenungan kami dan Tuhan membuka hati serta pikiran kami untuk dapat mengerti
akan apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan nyatakan bagi kami, di mana Tuhan menginginkan kami untuk tetap memberitakan akan Injil kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan akan firman Tuhan, permuliakanlah dirimu di dalam pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan sama-sama kita renungkan kali ini adalah bekerjalah selama masih siang. Mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulangi sekali lagi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai bekerja berarti melakukan kegiatan untuk mencapai sesuatu. Benar ya? Melakukan kegiatan atau suatu ya, di mana kegiatan itu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai satu tujuan tertentu itu tidak terlepas dengan yang namanya sebuah tuntutan, sebuah tugas gitu ya. Karena yang namanya untuk menggapai sesuatu pasti ada tugas itu, pasti ada pekerjaan itu. Nah, untuk melihat di mana kita mengerjakan akan tugas itu, perlu bagi kita untuk melihat beberapa hal. Di mana salah satu yang senantiasa kita lupakan ya, salah satunya itu bagaimana kita menghargai waktu. Ya, terkadang kita lupa betul atau tidak ya, salah, lupa di dalam menghargai waktu. Padahal di dalam kita mengerjakan tugas untuk mencapai satu tujuan, waktu itu tidak boleh kita gunakan dengan sia-sia. Waktu itu tidak boleh kita gunakan dengan santai-santai atau berlambat-lambat. Supaya apa? Tujuan itu dapat tercapai. Nah, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat yang sudah tadi kita baca, kita melihat bagaimana di situ Tuhan Yesus di dalam melayani, ya, kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam Yohanes pasal ke-9, di situ Tuhan mengadakan mujizat kepada orang yang buta sejak lahirnya. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mana murid-muridnya gitu bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tapi justru Tuhan tidak menjawab dengan sedetail-detailnya, tetapi justru Tuhan itu memberikan jawaban bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita, ini di ayat yang keempat tadi yang sudah kita baca, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan satu penegasan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dikerjakan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa? Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ketika Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, saya mendapatkan 3 kata yang boleh kita sama-sama renungkan. Ya. Ketika Tuhan mengatakan ini, kata yang pertama yang Tuhan inginkan untuk kita ketahui adalah ada satu pribadi yang mengutus Yesus. Di kalimat pertama dikatakan
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, perhatikan, Dia yang mengutus aku. Nah, ini pribadi yang mengutus Yesus ini siapa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kata di ayat yang keempat ini, selain pribadi yang mengutus Yesus, yang kedua yang perlu kita sama-sama renungkan, ada satu pekerjaan, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, pekerjaan itu seperti apa? Nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan yang terakhir, ayat keempat ini juga menjelaskan mengenai waktu. Nah, mari kita akan sama-sama melihat siapa pribadi yang mengutus Yesus itu. Pribadi yang mengutus Yesus, jawabannya jelas, kita semua tahu, yaitu Bapaknya sendiri. Nah, kalau kita melihat di pasal 4 ayat 34 dari Yohanes, Yesus tuh mengatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan di situ. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ada Dia yang mengutus aku. Kemudian Yesus mengatakan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Nah, nanti pekerjaannya seperti apa? Poin selanjutnya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36, lebih jelas lagi di situ, siapa yang mengutus Yesus untuk melakukan pekerjaannya? Dikatakan begini. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berkali-kali di situ ada Bapa yang mengutus aku untuk melakukan pekerjaan. Nah, kaum wanita, berkali-kali kalau kita melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan itu senantiasa menyatakan dirinya bahwa Dia ini diutus Bapaknya, Dia diutus Bapaknya, Dia diutus Bapaknya. Kalau boleh saya gambarkan, ini Bapak ini seperti pemilik pekerja, ya, pekerjaan yang memberikan pekerjaan yang besar kepada orang yang sangat dipercayai, dan orang yang sangat dipercayai itu adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, pekerjaan yang besar, ya, pekerjaan yang besar yang mana Allah Bapa mempercayakan pekerjaan itu kepada Yesus, dan di mana Yesus melakukannya dengan penuh ketaatan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Yesus selama berada di dalam dunia ini? Nah, tadi di poin kedua, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Apa pekerjaan itu? Dalam awal pelayanan Tuhan Yesus, Yesus tuh selalu memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan untuk melihat lebih kedalaman dari apa pekerjaan Tuhan, maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan begini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Perhatikan, menyelamatkannya oleh Dia. Terus di awal pelayanan tadi Tuhan juga ngomong apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pekerjaan yang diberitakan Tuhan Yesus Kristus selama berada di dalam dunia, selama pelayan 3,5 tahun, itu Tuhan memberitakan yang namanya kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang nantinya akan diterima, akan diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang itulah yang dikatakan tadi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di mana orang-orang itu yang telah diselamatkan. Nah, kalau demikian, apa tujuan Yesus memberitakan kerajaan Allah? Yang pertama, agar kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan umat manusia. Kalau kita membaca dalam doa Bapa kami, atau kita menyatakan doa Bapa kami, maka ada di situ satu bunyi yang mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti
di sorga. Nah, kita melihat apa sih makna dalam datanglah kerajaanmu ini? Di dalam perjanjian lama, kerajaan Allah itu memiliki arti bahwa Allah itu adalah Allah memiliki semesta alam yang namanya itu ditakuti bangsa-bangsa. Nah, jadi Allah bangsa-bangsa itu melihat bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu yang kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru kerajaan Allah itu berarti Allah memberikan kuasanya pada Yesus Kristus, di mana Allah memerintah dan berkuasa dalam hati manusia saat manusia bertobat pada Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan kuasanya pada Yesus Kristus, di mana Allah memerintah dan berkuasa dalam hati manusia saat manusia itu bertobat, ya, bertobat dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan demikian, kaum wanita, menghadirkan kerajaan Allah berarti Allah memerintah dan berkuasa di dalam dan melalui Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang percaya padanya diselamatkan dan masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus Kristus di dalam memberitakan kerajaan Allah, memang ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima. Perhatikan orang-orang yang menerima. Orang-orang yang menerima akan Yesus Kristus itu bukanlah orang yang dikatakan baik-baik begitu, tidak, tapi justru orang yang berdosa, penyamun gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang demikian, karena sekali lagi Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan orang yang tidak berdosa, tapi menyelamatkan orang yang berdosa. Karena setiap manusia itu berdosa. Perhatikan di sini, jadi kerajaan Allah di mana hadir di dalam setiap diri orang percaya melalui Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, tujuan Yesus memberitakan kerajaan Allah itu agar setiap manusia itu menerima keselamatan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap manusia itu berada di dalam murka Allah. Mereka bermusuhan dengan Allah karena mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, itu manusia. Di dalam keadilan Allah, ya, tidak main-main dengan yang namanya dosa. Dosa itu harus dihukum. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah juga memiliki kasih. Dan kasih itulah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Di balik murka Allah ada kasih yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Kaum wanita, ada salah satu buku yang sangat menarik ya. Yang mana buku ini mengatakan begini. Buku ini ditulis oleh William Keith Robinson. Menyatakan begini, permusuhan manusia yang penuh pemberontakan terhadap Allah telah membangkitkan permusuhannya yang kudus terhadap kejahatan, murkanya, penghakiman-penghakimannya, pembalasannya, dan kutuk dari Taurat yang dilanggar. Murka Allah dalam penghakiman terakhir berhubungan langsung dengan permusuhan yang dilenyapkan oleh rekonsiliasi. Oleh sebab itu Allah bertindak dengan memberikan anaknya untuk menjadi dosa dan kutuk bagi kita, agar murkanya dialihkan dan keadilannya dinyatakan, bahkan dalam mengampuni orang-orang percaya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menjamin mereka bahwa mereka tidak lagi berada di bawah penghakiman. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kerajaan Allah itu agar manusia menerima keselamatan itu dari Yesus Kristus, dan kita melihat bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya penghakiman. Karena sekali lagi tadi dinyatakan bahwa murka Allah itu menyala-nyala di dalam diri manusia. Tapi di dalam keadilannya itu Allah memberikan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, sehingga Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Agar apa?
murkanya itu dialihkan kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, ada satu film The Passion of Christ itu, kita melihat air mata Allah itu turun, ya, turun. Itu menandakan bahwa Allah menangisi anaknya yang dikasihinya. Yang mana anak yang dikasihinya ini sebenarnya tidak menanggung, ya, yang namanya dosa seluruh manusia. Tetapi demi kasihnya kepada kita manusia berdosa, dia merelakan anaknya untuk menggantikan kita yang berdosa ini. Sehingga kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Lalu tujuan Tuhan Yesus memberitakan yang namanya kerajaan Allah. Yang terakhir adalah agar nama Bapa itu dimuliakan. Kaum wanita, Allah Bapa itu, perhatikan, Allah Bapa itu sangat suka kalau namanya itu dimuliakan oleh banyak orang. Tapi di sini bukan berarti Allah kurang mulia, ya. Juga bukan berarti Allah itu pengennya terus-menerus dimuliakan. Bukan begitu. Tapi Allah Bapa itu suka dengan anak-anaknya yang memuliakan Dia. Nah, memuliakan Dia itu bukan berarti Allah kurang mulia dan yang lain sebagainya. Tetapi bagaimana memuliakan Tuhan itu tindakan manusia menjunjung tinggi, memuja, menghormati, menyayangi, menghargai, memuji nama Allah. Perhatikan di sini. Bagaimana satu tindakan manusia menjunjung tinggi, memuja, menghormati, menyayangi, menghargai, dan memuji nama Allah. Dengan kita memuji nama Allah, kita melihat siapa sesungguhnya Allah. Di mana Dia menyatakan dirinya dengan kehadirannya secara pribadi. Ya, kalau kita melihat kaum wanita, ketika kita mengingat lagi kehidupan bangsa Israel gitu ya. Ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka, apa yang dilakukan umat Israel? Umat Israel itu menghormati Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, ketika kita juga ya melihat akan kehadiran Allah yang mulia itu, maka seharusnya kita itu menjunjung tinggi, memuja, menghormati Dia. Nah, jadi setiap orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus ini harus memuliakan Allah. Ya. Kenapa harus memuliakan Allah? Karena dengan memuliakan Allah, kehidupan kita itu akan dilihat oleh setiap orang dan orang pun juga akan memuliakan Allah. Coba perhatikan kalau kehidupan orang Kristen tidak memuliakan Allah. Yang dicap jelek itu bukan hanya diri kita, tetapi juga Allah. Oleh karena itu, kaum wanita, kehidupan kekristenan kita itu harus nampak di mana Kristus ada di dalam diri kita. Kaum wanita yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan Yesus Kristus memberitakan akan kerajaan Allah, yaitu yang pertama tadi, kerajaan Allah itu hadir dalam setiap manusia. Yang kedua, kerajaan Allah itu menyatakan akan keselamatan umat manusia yang menerimanya. Dan yang terakhir itu, Bapa dimuliakan. Nah, kaum wanita, maka dari itu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sampai pada titik Dia akan menuju kepada kematian, pekerjaannya selesai. Dan Paulus menyatakan Dia melakukannya dengan taat. Wow, luar biasa. Pekerjaan itu selesai. Pekerjaan itu selesai. Dan pekerjaan itu Tuhan meminta kepada setiap orang percaya di dalam Matius pasal 28. Engkau harus pergi, ya, ada amanat agung. Ya, beritakanlah akan Injil kepada setiap orang. Jadi di sini Allah
mengutus Yesus Kristus untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan disitulah Tuhan selesai dari kematian dan kemudian akan naik ke surga. Tuhan juga meminta kepada murid-muridnya untuk memberitakan akan karya Allah. Menarik sekali kaum wanita. Itu Bapa mengutus anaknya, anaknya mengutus kita. Lalu sampai kapan kita bekerja? Tadi poin yang ketiga itu membahas tentang waktu. Dalam ayat 4 tadi dikatakan selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini membahas tentang waktu. Waktu yang bagaimana? Bahwa waktu itu singkat. Setiap manusia memiliki waktu yang sama, 24 jam. Ada yang lebih? Saya rasa enggak. Ada yang kurang? Saya rasa juga enggak. Semua sama, 24 jam. Namun dalam waktu 24 jam itu enggak lama. Singkat, wanita. Kita kan juga pernah ya ngomong kepada mungkin rekan kita, aduh hari ini waktunya kok begitu cepat ya. Rasa sudah selesai nih. Perasaan kita sudah baru bangun aja, sudah jam 9. Baru kita melakukan pekerjaan ini, sudah jam 12. Rasanya cepat sekali gitu ya. Waktu itu singkat. Nah, kalau kita menyadari bahwa waktu itu singkat, maka kita harus mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat itu apa? Yang mengerjakan pekerjaan Allah. Di mana misi Allah itu tentang kerajaannya, kuasanya, Injilnya, itu diberitakan kepada semua orang. Baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan kita. Ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Waktu itu singkat. Dan kemudian berbicara dengan yang namanya waktu, berarti juga berbicara mengenai kesempatan. Selama masih siang dan datang malam menjelaskan kesempatan. Kesempatan itu apa sih? Kesempatan itu nggak bisa diulang. Kesempatan itu tidak dapat kita tunda-tunda. Kesempatan itu kita harus gunakan dengan bijak. Maka Paulus mengatakan pergunakanlah kesempatan yang ada itu dengan bijak, dengan memberi dampak pada orang lain. Supaya apa? Injil diberitakan. Sebab banyak orang yang belum menerima dan mendengar Injil Kristus. Mereka menuju pada kebinasaan. Oleh karena itu jangan buang kesempatan untuk memberitakan Injil. Bukankah kita seringkali menyanyikan satu pujian? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terakhir dikatakan harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Kenapa? Waktu itu adalah kesempatan yang singkat. Dan menarik di bagian terakhirnya dikatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini katakan sudah. Tadi harus, sekarang sudah jadi berkat. Nah, wanita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana di dalam setiap kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang rata-rata masih belum menerima akan Kristus Yesus. Apalagi di saat masa pandemi ini. Kalau kita melihat kanan kiri kita gitu ya, tiba-tiba meninggal. Perasaan usianya memang dikatakan 84, 90, tapi juga ada yang 15, ada yang sekian begitu ya. Waktu mereka terlihat mungkin masih banyak waktu, tapi singkat gitu ya. Enggak mungkin kita berpikir, wah ternyata sampai seperti hanya umur sekian gitu ya. Waktu singkat.
Ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengatakan selama masih siang akan datang malam, itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang akan menuju kepada maut itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat akan pekerjaan Tuhan yang besar itu, yang Tuhan sudah utus untuk kita lakukan, maka kita harus menyelesaikannya sampai kita dipanggil Tuhan. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak akan dapat bekerja lagi. Tapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Kita melakukan pekerjaan itu. Kita melakukan Injil, kita memberitakan Injil, agar Injil itu boleh didengar oleh setiap orang. Mari kaum wanita, saya mengajak setiap kita, bekerjalah selama masih siang, menunjukkan ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan akan pekerjaan Tuhan, di mana Allah Bapa mengutus Yesus Kristus dan Yesus Kristus mengutus kita, dan kita harus melakukan pekerjaan itu supaya setiap orang menerima akan keselamatan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali firman Tuhan mengingatkan akan setiap kami Tuhan, bahwa waktu kami ini singkat. Dan tolonglah kami untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah utus kepada kami untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Tuhan tolong kami, berikan kami hati untuk melihat ada begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan biarlah kami menggunakan waktu itu, supaya waktu itu dapat kami pakai untuk hal-hal yang bertujuan memberitakan kerajaan Allah, kuasa Tuhan, Injil Tuhan kepada setiap orang, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan dan sambil menjalankan persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, aku bersuka cita kerja bagi Tuhan. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bait yang ketiga, ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya,
Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur atas berkat kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang sudah memberikan akan persembahan. Dan bagi mereka yang belum, Tuhan juga memberkati. Dan Tuhan sendiri yang akan mencukupkan akan segala kebutuhan, keperluan yang diperlukan oleh setiap mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat hari ini kami hendak berdoa untuk setiap anggota komisi wanita, di mana Tuhan mereka juga bergumul di dalam menghadapi situasi yang sampai saat ini masih belum berakhir, secara khusus pandemi yang ada di bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberikan akan perlindungan-Mu akan setiap anggota komisi wanita. Kiranya Tuhan tangan-Mu melindungi, bagaimana Tuhan pelihara mereka. Tuhan, biarlah di dalam semuanya itu mereka tetap melihat akan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berikan juga Tuhan kesehatan yang baik di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan berikan iman yang teguh di dalam mereka. Di dalam setiap hal yang mereka alami, mereka tetap berjumpa di dalam Kristus Yesus yang adalah pemilik kehidupan kami dan berdaulat atas kehidupan kami. Dan di setiap rencana-Mu tidak ada yang gagal yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk setiap komisi wanita yang bergumul di dalam keluarga mereka. Kami menyerahkan untuk penginjil Sarah di mana anak-anaknya juga saat ini sedang mengalami sakit tipes. Mari Tuhan Engkau menjamah anak-anaknya. Sedangkan penginjil Sarah ada di tempat ini, Tuhan juga berikan ketenangan dan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Meskipun anak-anaknya jauh dengannya, biarlah Tuhan sendiri yang tolong. Berikan kesembuhan, pemulihan buat anak-anaknya. Setiap obat-obatan, makanan yang dikonsumsi dapat memulihkan akan kondisi dari anak-anak penginjil Sarah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk anak Stefani, yaitu anak dari Ibu Linco Wangasari yang juga sedang isoman di Surabaya. Mari Tuhan juga Engkau menolong akan anak-Mu ini di saat dia tidak bersama dengan keluarganya. Biarlah dia boleh mengingat bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupannya, berikan kekuatan, memberikan pertolongan atas kehidupannya. Tuhan, untuk obat-obatan dan juga makanan yang dikonsumsi Stefani boleh memulihkan akan kondisi tubuhnya. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Mary Gohari di dalam proses pemulihan pasca operasi. Mari Tuhan juga Engkau menjamah akan anak-Mu ini, sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi setelah pasca operasi. Kami juga terus mengingat untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang bergumul dengan sakit penyakit. Mari Tuhan juga Engkau berikan kekuatan untuk pemulihan yang harus mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota komisi wanita di mana anaknya yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan Engkau juga membuka jalan. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang tepat, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan akan mereka, sehingga ketika mereka menerima pekerjaan itu, mereka dengan penuh sukacita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tuhan, kalaupun mereka masih belum mendapatkan pekerjaan, tetap Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Kami juga mengingat untuk keluarga almarhumah Ibu Honi, yang mana Tuhan Engkau telah panggil Ibu Honi kembali ke rumah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan akan suami dan juga anak-anaknya. Tuhan tetap hiburkan mereka. Tuhan berikan
hati yang senantiasa melihat akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuntun langkah demi langkah akan kedua anaknya, meskipun tidak lagi bersama dengan mama yang terkasih, tapi biarlah Engkau adalah Allah yang senantiasa memimpin mereka untuk menjalani hari-hari mereka, menggapai masa depan mereka. Tuhan, terima kasih, kami juga menyerahkan untuk kondisi akan bangsa kami Indonesia di dalam menyelesaikan akan kasus pandemi ini yang masih belum berakhir. Mari Tuhan, Engkau tetap terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menangani akan pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia supaya mereka semua boleh mematuhi akan protokol kesehatan dan juga mengikuti vaksin. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bahan-bahan langka, khususnya minyak goreng yang saat ini juga sulit untuk dijumpai. Kami mohon Tuhan beri hikmat kepada pemerintah supaya dapat menyelesaikan akan kelangkaan minyak goreng ini, di mana minyak goreng banyak dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam kesulitan ini, pemerintah boleh turut campur tangan, mencari orang-orang yang memanfaatkan momen ini, supaya mereka tidak membuat akan kelangkaan minyak goreng ini ya Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk keadaan dunia ini di mana juga ada perang di beberapa negara. Mari Tuhan, Engkau juga turut campur tangan. Biarlah mereka dua negara yang saat ini sedang berperang, boleh Tuhan berikan hati kepada pemimpin-pemimpin mereka untuk tidak melaksanakan akan perang ini sehingga ada kedamaian, ada ketenangan dalam bangsa-bangsa dan tidak mempengaruhi akan bangsa-bangsa yang lainnya ya Bapa. Tuhan, Engkau berdaulat sepenuhnya. Engkau yang mengatur akan dunia ini. Engkau yang mengatur akan kepemimpinan dari setiap bangsa-bangsa. Kami percaya bahwa tidak ada satupun yang tidak Tuhan kendalikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajarkan kami berdoa, saya undang kita semua berdiri. Mari kita menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.